warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak haji jilbab-jilbab tapi malas semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-baqilu la yadkhulul jannah walau kana jahidan. Orang-orang kikir itu tidak akan masuk surga walaupun mengorbankan nyawanya untuk kepentingan agama Allah. Salah satu ciri orang Islam yang kikir itu adalah yang malas membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Tiada kata yang paling tepat, tiada ungkapan yang paling berharga mengawali setiap peristiwa sebagai hamba baik. Sudah sepantasnya pada siang hari ini, di saat sebagian kita mendatangnya azan sholat zuhur, saat sebagian kita tengah merasakan ancaman kampung tengah, pada saat yang bersama ini saya mengajak kita semua untuk sepantasnya menaikkan rasa syukur kita ke hadirat sepantasnya saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan rasa syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi seraya memohon kiranya keikhlasan kita melangkahkan kaki menuju tempat ini senantiasa dinaungi oleh segala rahmat, dibimbing oleh Allah, sehingga niat kita menghadiri acara akad nikah. Seiring doa kita, kelak kedua anak kita, adik kita Melani dan Bambang, mengarungi bahtera rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ucapan syukur itu juga sebagai wujud kesadaran iman bahwa semua peristiwa yang kita lakukan dan kita alami ini adalah semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala semata. Salam dan selawat senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salah satu suri teladan yang ditinggalkan oleh beliau, yakni senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ujian. Kelak kemudian itu juga menjadi bingkai kehidupan kedua anak yang baru menikah yang kita saksikan tadi. Mereka dua senantiasa menjadi anak yang sabar dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan ombak dan gelombang. Dan hanya dengan sabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istu'innu bisabri wassalam. Innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat selaku pelindungmu. Sesungguhnya akulah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu Majelis Walimatul Urus yang saya hormati, keluarga besar Adonara dan keluarga besar Jawa yang saya cintai, serta seluruh rumpun keluarga yang terikat di dalamnya. Mengawali sambutan oleh Bapak Ridwan Tokan menyatakan, Pak Haji, tolong memberikan nasihat buat anak kita sekaligus ucapan terima kasih mewakili keluarga. Kemudian tanpa memikirkan sedetik pun juga saya menjawab, siap Abah. Tetapi setelah saya lepas telepon, kemudian saya berpikir, apakah tepat saya mewakili keluarga? Sementara ada di tetangga sini Bapak Haji Muksin Tali, Pak Imam di sini, Bapak Haji Abdul Fatah, dan seluruh sejumlah rumpun keluarga yang ada di sekitar kita. Bahkan sebagian besar keluarga Adonara yang mungkin jauh lebih dekat dengan keluarga suku Tokan. Tetapi terlintas pula jawaban itu muncul bahwasanya mengapa Bapak Haji Ridwan Tokan meminta seorang Yahidin Umar memberikan sambutan sekaligus memberi nasihat kedua anak yang menikah pada siang hari ini. Ini supaya nanti keluarga Adonara mengapa Yahidin memberikan sambutan. Pertama, bahwa Yahidinlah yang memiliki nenek moyang yang menjadi imam pertama di suku Tokan dan mengislamkan sejumlah keluarga di suku Tokan yang dijemput setiap hari Kamis dan diantar pada setiap hari Minggu untuk kembali ke Lamahala. Dialah nenek Mamang Palembang yang menjadi imam di suku Tokan. Dan karena itu ada kandungku, kuberi nama Abdul Jais Apereko, nama yang diambil dari suku Tokan. Panggilan sejarah inilah yang mungkin melintasi pikiran Bapak Ridwan Tokan, kemudian meminta Haji Yahidin Umar memberikan sambutan sekaligus nasihat. Supaya jelas Paman Willy Tokan. Jelas ini. Dan kemudian sambutan ini saya beri judul 3.
Tapi 3 itu tidak berkaitan dengan nomor urut 3 di putaran kedua pilkada kota. Ya, saya lihat ini semua tegang-tegang ini. Apa saya cari apa supaya semua bisa tertawa ini? 3. Bapak Ibu Majelis Walimatul Urus yang saya hormati, wabil khusus kedua anak yang baru menikah. Saya ingin pesan yang pertama. Bangunlah rumah tangga itu dengan 3. 3 yang pertama adalah selalu istiqamah dalam hidup ini. Betapapun besarnya godaan dan cobaan yang merintangi perjalanan ini, melintasi Laut Sabu, menuju Nusa Bunga Florot, dan melintasi Selat Solor, menapakkan kaki di Pulau Adonara Nusa Tadon, pasti ada ombak dan gelombang, kerikil tajam menghantam. Dan yakinlah bahwa berpisahnya kalian karena tugas di Kupang dan Larantuka, kalian senantiasa sabar dalam menghadapi istiqamah dalam hidup ini. Orang yang selalu istiqamah dalam hidup ini, insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang senantiasa istiqarah. Jika ada kesulitan yang dihadapi dalam hidup, bertanya dan minta petunjuk kepada Allah melalui sholat malam, melalui sholat 5 waktu, bertanya kepada istiqarah, minta petunjuk. Atau nanti minta Pak Haji Muksin Tali, Bapak Haji Abdul Fatah, petunjuk. Petunjuknya dari Allah. 3I yang mesti kita lakukan. Istiqarah selalu. Bagi kita semua hamba yang masih hidup ini, juga mengembangkan 3I ini bagus. Istiqamah dalam hidup. Tahan bantingan. Istiqarah, minta petunjuk kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah istighfar. Selalu merasa diri bahwa ada lemah dan kilaf dalam diri. Karena itu minta ampun kepada Allah. Jangan ada suami merasa menang sendiri. Jangan ada istri yang merasa jauh lebih hebat. Tetapi merasa bahwa pada diri manusia ada terdapat yang namanya kelemahan dan kekilafan. Itu 3 yang pertama. Saya lihat jam sholatnya masih 20 menit. Karena itu 3 yang berikut bisa tercapai. Yang berikut karena kewajiban untuk memberikan nasihat, saya nasihati. Ada satu peristiwa yang saya ingin ceritakan pada pagi hari ini. Ada satu rumah tangga dalam hidup dan kehidupannya, seorang istrinya itu kalau mengambil baju buat suaminya pakai bismillahirrahmanirrahim. Mengambil air kasih suaminya minum bismillahirrahmanirrahim. Menyedangkan makanan di atas meja mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mengambilkan sepatu semuanya. Karena itu suaminya jengkel. Bismillah, bismillah, bismillah terus begini. Satu saat suaminya bosan, dia pergi ke hakim, dia minta hakim, saya mau cerai istri saya. Haji Ulil bilang, saya mau cerai istri saya Haji Aisyah. Karena bismillah terus ini. Atau Pak Arifin mau menceraikan ibu kepala sekolah. Waduh. Pak Hakim tanya, kenapa ibu mau cerai istri ibu? Dia selalu bismillah terus. Ambil gelas bismillah, pakai sepatu bismillah. Saya keluar disuruh bismillah. Saya bosan dengar itu bismillah. Masalah. Kalau Pak Arifin menceraikan istri kepala sekolah, besok lusanya saya nikah. Wah, kalau begitu tidak jadi. Kenapa? Tanda punya istri itu sangat baik. Waduh, ini tahap 1 gagal. Suaminya itu adalah seorang pedagang, bukan polisi seperti Pak Arifin. Kalau polisi dia pikir pinjam pistol langsung tembak. Karena dia pedagang, dia pergi di satu tempat, begitu dia hidangkannya, jualannya, dilihat di dekat situ ada orang menjual ular besar. Wah, ini pas. Dia belilah ular itu, dia isi dalam bag, dia kirim duluan ke keluarga. Moga-moga ketika istri saya buka gigi dia dan mati, lu rasa sudah. Dan dia kirim itu ke istrinya. Ketika istrinya terima blade, dia bilang, bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil pisau mau buka tali, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau buka tutupan bismillah, apa yang terjadi? Di dalam adalah tumpukan uang dinar dalam emas. Dinar emas di dalam itu. Dan ketika suaminya 2 hari kemudian pulang, kok tidak ada stand di depan rumah. Pohon-pohon masih utuh. Begitu datang, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, suamiku datang. Suaminya dia hidangkan makan. Suaminya pun tidak semangat. Suruh sholat dulu juga tidak semangat. Kenapa jualan kita rugi? Kenapa rugi? Habis jualan kita tidak ada untung. Waduh Bapak, untungan kita besar. Dia ambillah blade itu. Inilah dinar emas yang Bapak kirimkan kepada saya. Nauzubillah. Padahal yang dia kirim itulah. Hikmah apa pada kedua anak yang baru menikah tadi? Jika segala sesuatu dibangun dengan kalimat thayyibah. Segala sesuatu dibangun dengan kalimat-kalimat Allah, mengingatkan selalu dari mulut inala bizikrillah tatmainul qulub. Insyaallah rumah tangga kalian itu tenang. Betapapun besarnya cobaan itu. Itu yang pertama. Peristiwa pertama.
Peristiwa yang kedua, ada seorang guru mengirim 2 muridnya untuk mengambil sebuah bongkahan emas di sebuah gunung yang sangat tinggi, dan gunung itu berada di Pulau Kera. Murid itu bernama Hasan dan Hussein. Mereka menyeberangi Pulau Kera itu tidak sejauh ini. Pulau Kera tidak ada gunung, tapi ini ibarat Pulau Kera lebih dekat. Mereka menyeberang, harus menyelam. Guru bilang, kalian harus berenang. Di tengah perjalanan, Hussein berusaha menggelamkan Hussein. Maksudnya apa Hussein menggelamkan Hussein? Hasan menggelamkan Hussein. Supaya sebongkah emas itu nanti diambil untuk dirinya sendiri. Begitu tiba di Pulau Kera, Hussein bilang, Hasan, sebentar Anda perlu melangkah. Saya ingin melukiskan peristiwa yang Anda mau menenggelamkan saya tadi di pesisir desiran pasir ini. Setelah itu mereka liwat ke bukit. Ketika mereka ke bukit, Hussein mau jatuh. Hasan menahan dia. Dan ketika mereka turun dari bukit, Hussein bilang, Hasan, saya lukiskan dulu peristiwa Anda membantu saya ketika saya mau jatuh tadi. Hikmah apa kepada kita semua yang hadir dan kedua anak yang baru melangsungkan pernikahan tadi? Jika ada perbuatan kekilapan, keliru, ketidakbaikan Melani, lukiskanlah di pinggir pantai atau di halaman rumah ini, cepat terhempas oleh angin dan debu. Tidak perlu Anda ingat dia punya kelemahan. Tapi jika ada kebaikan, lukiskanlah di dinding kamar kalian. Lukislah di kamar mandi, lukislah di tempat makan, supaya terus teringat dalam hidup dan kehidupan ini. Begitu pula yang dilakukan oleh abang saya, Pak Haji Uli dan Pak Haji Isa. Yang salah-salah mereka lupa. Mereka ingat yang baik-baik saja. 2, dan yang terakhir adalah kepada Ananda Melani yang sudah menikah. Ketika Bapak Ridwan Tokan mengucapkan ijab, artinya dengan ini saya serahkan tanggung jawab kepada Ananda Bambang. Bambang menyatakan kabul, saya terima. Itu artinya seluruh tanggung jawab kehidupan itu buat Melani, tanggung jawab pada Bambang, menjadi imam dalam rumah tangga. Dan karena itu modalnya, wahai adik Ananda Melani, pada suatu peristiwa ada seorang suami datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah suamiku ini mengabdi sepenuhnya kepadaku, kepada siapa lagi dia mengabdi? Kepada ibumu, wahai Bambang. 2 bulan kemudian, si Bambang datang lagi mengadu kepada ya Rasulullah, istriku Melani telah mengabdi sepenuhnya kepadaku selama 2 bulan setelah Rasulullah menasihatkan. Setelah itu kepada siapa? Kepada ibumu. 3 bulan kemudian, yang bersangkutan datang lagi menghadap, ya Rasulullah, istriku sudah sepenuhnya melayaniku. Setelah itu kepada siapa? Kepada ibumu. Karena itu, hai Ananda adik Melani, perhatikanlah betul. Ibu dari si Bambang, ayah dari si Bambang, setelah Bambang menyatakan kabul, saya terima nikah. Jadi 3 modal, istighfar, istiqamah, istighfar, dan istighfar. Dan 3 peristiwa tadi, moga-moga menjadi bekal, sedikit bekal dalam mengharungi laut kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Saya kira ini juga menjadi bekal kita semua yang telah berumah tangga, agar kita tidak tergoda dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Majelis Walimatul Urus yang saya hormati, seluruh rumpun keluarga berbahagia yang saya kasih, atas nama keluarga, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan, bantuan dan pertolongan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, turut memperlancar proses pelaksanaan akad nikah pada siang hari ini, serta doa yang telah diiringi. Atas nama keluarga saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan hanya kami serahkan kepada Allah. Moga-moga semua yang telah disumbangkan itu tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada siang hari ini, keluarga juga menyiapkan hidangan makan siang. Moga-moga hidangan yang kita cicipi nanti menjadi nikmat dalam tubuh. Dan kelak kemudian proses silaturahmi yang kita lakukan pada hari ini semata-mata dalam menambah ke keluarga kita, baik keluarga adonan